ada ada kelesuan daripada perdagangan termasuk untuk tekstil dan barang-barang pakaian ya, karena sejak COVID kemarin itu kan belum begitu pulih ya, daripada pendapatan masyarakat ya, daripada supply chain dan sebagainya, dan juga keadaan ekonomi juga akhir-akhir ini memang kurang bagus ya, pertumbuhan ekonomi agak kurang ya, ya karena banyak faktor ya, banyak faktor dari luar negeri, dari dalam negeri ya. Nah ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi kita, terutama industri manufaktur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dari TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada di seluruh Indonesia, dan juga sahabat kita di mancanegara yang juga telah aktif mengikuti diskusi dari TV Masyumi. Nah, dalam kesempatan ini kita membahas bahwa adanya potensial untuk ledakan pengangguran di Indonesia, dan ternyata sekarang ada 65 sekitar perusahaan tekstil itu gulung tikar. Nah, siapa lagi yang dirugikan? Kembali lagi adalah rakyat, para pekerja daripada perusahaan tekstil itu. Di sisi lain ada lagi pengangguran tidak kentara, itu undisguised unemployment dari tingkat tingkat kerja, usia kerja. Jadi kita lihat dari sebentar lagi seluruh SMA negeri seluruh Indonesia akan ujian dan akan meluluskan pendidikan sekolah menengah atas. Ada sebagian yang mungkin tidak bisa melanjutkan karena orang tuanya tidak bekerja. Satu lagi yang lebih memprihatinkan, akan ada wisuda daripada perguruan tinggi, apakah itu dari D1, D2, D3, dan juga S1. Nah, ini tentu ada ledakan lagi pengangguran yang saya rasa jumlahnya cukup besar. Nah, untuk itu kami khusus menghadirkan Bapak Dr. Chandra Amirullah di studio TV ini untuk membahas bagaimana seharusnya mengatasi ini, karena hal ini tentu tidak diduga ya atas ledakan pengangguran itu, dan itu kembali lagi menjadi beban pemerintah kita bertambah. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi 100 hari pemerintahan Prabowo ini membawa atau harus mengatasi berbagai permasalahan ya. Kita lihat beliau dari perjalanan luar negeri luar biasa ya, dan beliau tetap tersenyum dengan tegar ya, tetap padahal urusan dalam negeri juga menggunung. Nah, ini juga sebagian besar adalah warisan yang diterima dari rejim yang sebelumnya, tetapi juga Pak Prabowo juga harus cepat tanggap terhadap hal-hal yang timbul ya, seperti yang oplosan, yang apa segala macam. Plus ini adalah pengangguran. Nah, ini kita prihatin dengan adanya 65 pabrik tekstil tutup ya. Mereka kan rata-rata juga sudah berkeluarga ya. Nah, ini tentu menghadapi persoalan dalam biaya pendidikan. Mungkin dari SMA tidak bisa lanjut. Nah, sementara yang sudah lulus nanti ini, yang wisuda biasanya perguruan tinggi 2 kali setahun ya Pak ya, itu bagaimana? Ini melimpah sekali pengangguran ya. Sebenarnya mereka pengangguran yang apa istilahnya Pak kalau di dalam ekonomi itu Pak? Undisguised employment atau apa?
underemployment atau undisguised employment. Undisguised kan, karena mereka bukan pekerja tadinya kan memang, tapi termasuk umur angkatan kerja ya. Nah ini bagaimana Pak Chandra mengatasinya? Ya, memang kalau kita melihat PHK massal ya yang kemarin itu dilakukan oleh pabrik tekstil, salah satu pabrik tekstil terbesar di Indonesia, yaitu Sritex ya, yang memphk-kan 10.000 orang ini memang sangat miris sekali ya. Bagaimana nasib daripada para pekerja yang begitu banyak yang di layoff ya, di PHK, menghadapi yang dalam bulan Ramadan dan menghadapi Lebaran ya. Nah ini kan besar sekali dampaknya bagi mereka, dan juga sebelumnya juga sudah banyak PHK massal yang besar dan juga di pabrik-pabrik lain ya. Nah ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi kita ini sedang goyah, ya, sedang tidak sehat ya. Nah kenapa? Karena salah satunya ya karena akibat daripada impor ya yang tidak terbendung, terutama dari negara Cina ya untuk produk-produk tekstil ya. Tekstil dan garment ya dan Pak. Garment ya. Nah kemudian juga memang ada kelesuan daripada perdagangan termasuk untuk tekstil dan barang pakaian ya, karena sejak COVID kemarin itu kan belum begitu pulih ya, daripada pendapatan masyarakat ya, daripada supply chain dan sebagainya, dan juga keadaan ekonomi juga akhir-akhir ini memang kurang bagus ya, pertumbuhan ekonomi agak kurang ya. Ya karena banyak faktor ya, banyak faktor dari luar negeri, dari dalam negeri ya. Nah ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi kita, terutama industri manufaktur ya, dalam hal ini tekstil dan pakaian jadi. Nah dengan adanya PHK yang begitu besar, nah ini akan meruntuhkan confidence atau optimisme masyarakat terhadap ekonomi. Ini bisa mengurangi daya beli, kemampuan daya beli masyarakat, ya, ekonomi bisa menjadi turun ya. Karena kan kalau kita melihat masa depan yang lebih cerah, kita akan berbelanja lebih banyak ya, sehingga akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Tapi kalau keadaan suram ya, PHK di mana-mana, kemudian prospek bagi anak-anak yang baru lulus dari sekolah, yang Ibu bilang tadi dari SMA dan juga dari universitas itu mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan, ini akan menjadikan ledakan tenaga pengangguran yang cukup beresiko ya. Jadi untuk itu pemerintah perlu mencari cara yang cepat Pak, ya, cara yang cepat untuk meningkatkan lapangan kerja, dan juga lapangan kerja ini kan kita tahu masa depannya itu akan terancam dengan adanya artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan, di mana makin banyak pekerjaan rutin ini akan dilakukan oleh alat-alat yang dimotori oleh artificial intelligence, termasuk robot-robot ya. Nah ini juga akan mengurangi pekerjaan-pekerjaan termasuk di pabrik-pabrik yang selama ini dilakukan oleh manusia ya. Nah juga di banyak bidang-bidang lain juga ya, termasuk di perdagangan, industri ya, dan juga kemungkinan di pemerintahan ya, yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang, rutin itu nanti bisa digantikan oleh artificial intelligence ini. Nah ini pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi bahaya daripada pengangguran besar-besaran ini, karena dampaknya terhadap ekonomi dan juga sosial. Kalau banyak masyarakat yang menganggur, ini akan terjadi masalah sosial ya, dan juga masalah rawan kriminal. Jadi di sini pemerintah harus cepat mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah untuk membenahi pengangguran yang makin besar ini. Jadi kalau menciptakan lapangan kerja, nah gimana kalau ada usulan Pak untuk anak-anak lulus SMA perguruan tinggi ya, baik program diploma atau sarjana, itu ini kan sudah jadi PR Pemda yang baru begitu ya Pak ya, harusnya ya Pak ya. Nah, apakah mereka itu kira-kira seharusnya apa yang harus diperbuat Pak
Apakah mereka itu nanti dimagangkan di kelurahan atau apa sekaligus pembenahan data-data desa atau bagaimana Pak menurut Bapak? Nah, kalau pemerintah ingin menanggulangi masalah pengangguran ini ya tentunya harus memperluas kesempatan kerja ya misalkan dengan menarik investor untuk menanamkan modal, membangun pabrik, usaha-usaha di dalam negeri ya. Ya, tapi itu kan perlu waktu lama, Pak. Ya, untuk waktu singkat ini, kalau waktu singkat, apa kira-kira? artinya masih banyak antara tenaga kerja yang tersedia, ya, tetapi skillnya tidak match dengan kebutuhan industri. Ya. Jadi banyak industri yang memerlukan tenaga kerja, tapi banyak skill mereka itu yang tidak cocok ya? Tidak cocok ya. Tidak jadi mencapai standar yang diinginkan. Ya, apalagi sekarang ini kan teknologi informasi berkembang pesat. Jadi di sini mungkin pemerintah perlu mendidik cara kembali, lain. Ya mendidik kembali alumni daripada SMA atau universitas yang siap didik ya, dan siap training untuk dilatih dengan skill-skill yang dibutuhkan oleh industri. Ya. Ya. Nah, kemudian juga kita jangan terpaku ke dalam kesempatan kerja di dalam negeri saja. Di luar negeri itu banyak lapangan kerja, terutama negara-negara yang kekurangan tenaga kerja, seperti Jepang, ya, Singapura, Korea Selatan, dan lain-lain, Australia, ya. Nah ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengirimkan tenaga-tenaga kerja kita yang punya kemampuan, punya skill, ya di bidang itu, misalkan di bidang apa, bidang kesehatan untuk misalkan perawat, ya, kemudian di bidang industri untuk tenaga kerja yang punya skill di dalam bidang industri, kemudian bahkan di bidang pertanian pun itu dibutuhkan di negara-negara yang kekurangan tenaga kerja. Nah ini pemerintah perlu meningkatkan skill daripada anak-anak kita yang baru lulus ini atau anak kita yang masih nganggur untuk diberikan bekal supaya mereka bisa bekerja. Merupakan balai latihan kerja gitu Pak? Ya, seperti balai latihan kerja, tapi terutama bahasanya dulu ya. Kalau misalnya mau bekerja di Jepang harus bisa bahasa Jepang, di Korea harus bisa bahasa Korea, misalkan Australia mungkin bahasa Inggris ya. Nah ini perlu dibekali dulu dengan bahasa, kemudian dengan skill yang diperlukan. Jadi mereka ingin bekerja di bidang apa, itu perlu dibenahi atau ditingkatkan skill mereka dengan memberikan bekal-bekal yang secukupnya, gitu Pak. Ya, jadi mungkin anak-anak itu ya kalau balai latihan kerja atau magang gitu gimana Pak? Nah, kalau magang di kantor pemerintah itu bisa nggak Pak? Kalau magang itu kan terutama seharusnya di industri-industri yang sama ya dengan di mana mereka akan bekerja di luar negeri. Misalkan industri semikonduktor misalnya kan, kalau kita ada punya semikonduktor di dalam negeri, atau industri elektronika ya di dalam negeri, di mana di Indonesia sudah tidak tertampung lagi ya, maka bisa bekerja di Malaysia misalkan yang punya industri elektronika atau chip-chip komputer dan sebagainya itu ya. Jadi ini harus ditingkatkan dulu skillnya supaya mereka betul-betul bisa bekerja sesuai dengan harapan majikan di sana gitu kan. Nah tapi kalau yang unskill Pak, yang unskill itu bisa nggak kita arahkan untuk kebersihan kota misalnya, untuk kebersihan desa atau apa itu kan lumayan Pak. Kalau unskill itu kan kita sudah banyak pengalaman di dalam pengiriman tenaga kerja TKW misalkan. Untuk di dalam negeri aja Pak? Atau dalam negeri itu ya. Kondisi darurat ini Pak. Kalau dalam negeri, ya itu lapangan kerja itu seharusnya banyak ya, tapi karena mungkin banyak juga rumah tangga yang mengalami kemampuan ekonominya menurun, jadi kan menurun juga kemampuan untuk mempekerjakan tenaga yang unskill ini. Pemdanya yang harus untuk Pak, kebersihan kota, kebersihan pasar, terminal itu kan sebenarnya bisa ya Pak ya? Ya, itu kan sudah dilakukan oleh DKI ya. Selama ini kan mereka mempekerjakan banyak orang-orang yang berbaju orange itu kan. Itu kan orang-orang yang tidak punya kemampuan punya skill yang tinggi, tapi mereka dipekerjakan untuk membersihkan kota ya, pasukan orange itu. Nah, itu kan salah satu daripada cara bagi pemerintah kota untuk mengkaryakan tenaga-tenaga yang masih nganggur. Dan juga pemerintah juga bisa
membuat proyek-proyek padat karya. Misalkan, kan baru-baru ini kan ada banjir besar di Jakarta, Bekasi ya. Nah ini bisa mengerahkan masyarakat yang masih menganggur untuk membetulin rehabilitasi Pak ya. Rehabilitasi daripada sarana-sarana yang sudah selama ini menyebabkan banjir atau terganggu oleh banjir, sehingga ini bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat yang menganggur dan juga bisa memberikan stimulus kepada ekonomi. Oke, jadi Bapak setuju ya kalau Pemda-Pemda yang baru ini harus mampu mengatasi itu ya Pak ya? Iya, Pemda bisa, tapi tidak mungkin Pemda sendiri, harus ada kerjasama dengan pemerintah pusat dan juga swasta ya, dan masyarakat pada umumnya. Ya, ya, terima kasih Pak Chandra atas masukannya dan solusinya kepada kita semua. Jadi tadi disimpulkan bahwa untuk yang skill itu bisa kerjasama dengan industri ya, juga mereka bisa untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri ya, yaitu seperti kita tahu bahwa Jepang kritis dalam kondisi kritis kekurangan tenaga kerja ya. Jadi ini bisa program yang dipercepat gitu Pak ya untuk pengadaan, dan kemudian untuk yang di bawah yang unskilled itu juga bisa untuk membantu Pemda di dalam pembersihan ya, bekas banjir atau apa, atau kebersihan kota, kebersihan sungai, kebersihan jalan gitu Pak ya. Jadi kita harapkan ini bisa segera, jadi tentunya merupakan program yang cukup skala prioritas tinggi ya Pak ya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Chandra dan juga pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Kita akhiri diskusi kita dan kita akan lanjutkan nanti di diskusi lain yang menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.